Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, kita boleh berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penyuluhan pada hari ini. Pada pagi hari ini, sebelum saya memulai penyuluhan, ada baiknya apabila saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, bukan? Nama saya Valeska Sukanto, mahasiswa kedokteran dari Universitas Tarumanegara. Baik, jadi pada hari ini saya akan melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan ASI. Saya berharap penyuluhan ini bisa berjalan dengan komunikatif. Maka dari itu, saya mengharapkan Bapak dan Ibu bisa memberikan respons baik itu berupa kritik, saran, maupun pertanyaan. Baik, jadi sebelumnya Bapak dan Ibu pasti pernah mendengar tentang air susu ibu atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ASI. Jadi sebenarnya ASI itu apa sih dan apa definisi dari ASI itu sendiri? Baik, jadi ASI itu adalah makanan pertama, utama, dan terbaik bagi bayi yang bersifat alamiah, dan ASI itu juga mengandung banyak sekali zat gizi untuk faktor pertumbuhan dan perkembangan dari bayinya itu sendiri. Sedangkan kalau ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI pada bayi tanpa adanya campuran cairan lain seperti jeruk, madu, air teh, air putih, dan lain sebagainya. Dan juga tanpa adanya campuran makanan padat lain seperti pisang, pepaya, bubur susu, bubur tim, biskuit, dan lain sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI murni kepada bayi tanpa adanya campuran cairan ataupun makanan padat lainnya. Nah, perlu kita ketahui juga pemberian ASI eksklusif itu juga digunakan atau diberikan kepada bayi sampai usia 4 bulan. Dan bila memungkinkan, itu diberikan kepada bayi sampai usia 6 bulan. Tapi, menurut WHO, hanya sekitar 36% bayi usia 0 sampai 6 bulan loh Pak, Bu, yang menerima ASI eksklusif. Dan juga sekitar 45% penyebab kematian anak itu adalah kekurangan nutrisi, dan hal itu setara dengan 3.100.000 jiwa bayi. Betapa menyedihkannya, bukan? Nah, sekarang saya akan berlanjut ke kandungan apa saja yang ada dalam ASI. Sebelumnya, saya akan bertanya, apakah Bapak Ibu tahu kandungan apa saja yang terdapat dalam ASI? Enggak. Oke, baik, maka akan saya coba jelaskan. Jadi, ASI itu memiliki kandungan yang sangat banyak, maka sangat disayangkan apabila kita melewatkan pemberian ASI kepada bayi-bayi kita. Jadi, kandungan dari ASI itu adalah 87,5% air. 87,5% air itu untuk mencukupi kebutuhan air dari bayi itu sendiri. Dan juga ada vitamin. Nah, vitamin yang ada dalam ASI itu sangat banyak sekali, Pak, Bu. Jadi ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, dan vitamin B12. Setelah itu juga ada karnitin. Nah, karnitin itu sebenarnya apa sih? Jadi karnitin itu untuk mempertahankan metabolisme tubuh dari bayi itu sendiri. Setelah itu juga ada karbohidrat. Karbohidrat itu fungsinya sebagai sumber energi otak. Ada juga protein ASI. Nah, protein ASI ini berbeda ya Pak, Bu, dengan protein-protein yang biasa kita konsumsi. Perbedaannya itu ada di dia lebih mudah dicerna oleh bayi. Setelah itu ada juga lemak. Lemak ini sebagai perkembangan otak, dan juga mineral. Nah, mineral ini untuk mempercepat pertumbuhan. Nah, jadi kita tahu kan bahwa banyak sekali kandungan-kandungan yang ada dalam ASI. Nah, selain kandungan yang banyak, manfaatnya juga banyak, Pak, Bu. Jadi manfaatnya itu bukan cuma untuk bayinya, tapi juga bermanfaat bagi ibunya, sang pemberi ASI. Nah, jadi saya akan mulai dengan manfaat dari si ibunya. Manfaat bagi ibunya, yang pertama, dia bisa memberikan kepuasan emosional bagi ibunya. Mengapa dia bisa memberikan kepuasan emosional? Karena ketika pemberian ASI ada terlepasnya hormon-hormon yang membantu adanya sifat keibuan dari ibunya. Dan juga yang kedua,
membentuk rahim ke bentuk semula dan juga mengurangi pendarahan pasca melahirkan. Nah, mengapa bisa membentuk rahim ke bentuk semula dan mengurangi pendarahan pasca melahirkan? Hal itu disebabkan karena adanya hormon oksitoksin yang terlepas dalam tubuh ibunya itu sendiri. Setelah itu, menurunkan berat badan. Jadi pada saat pemberian ASI ada kalori dari sang ibu yang terbakar sehingga berat badan yang didapat selama kehamilan bisa diturunkan. Setelah itu yang keempat, mengurangi resiko kanker rahim dan payudara. Setelah itu membantu menguatkan tulang dan juga mengurangi resiko penyakit diabetes tingkat 2, penyakit kardiovaskular, radang sendi, termasuk juga hipertensi dan juga kolesterol yang tinggi. Oke, sekarang setelah kita tahu manfaat ASI bagi ibu, kita juga perlu mengetahui kalau ASI itu juga bermanfaat bagi bayinya. Nah, manfaatnya apa aja sih? Jadi yang pertama, terbentuknya ikatan kehangatan dan kedekatan yang spesial antara ibu dan anaknya. Yang kedua, ASI itu juga memiliki banyak sekali keunggulan. Itu lebih mudah dicerna, terus juga tidak perlu repot dimasak, terus juga dia selalu tersedia, dan juga dia mengandung banyak sekali nutrisi dan kalori dan juga cairan yang dibutuhkan oleh bayi tersebut. Dia juga menjamin perkembangan terbaik. Kenapa? Karena dalam ASI itu ada banyak sekali faktor pertumbuhan. Jadi dia bisa menjamin perkembangan terbaik dari organ si bayi itu. Setelah itu yang ketiga, melindungi bayi dari berbagai penyakit dan infeksi. Mengapa? Karena dalam ASI itu terdapat kandungan yang sangat banyak, dan kandungan-kandungan inilah yang saya jelaskan tadi yang bisa melindungi bayi dari berbagai penyakit dan infeksi. Nah, jadi sekian penyuluhan dari saya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian? Ada. Ya, silahkan, boleh dibantu namanya Ibu. Ya, saya Kathy. Jadi pertanyaan saya di sini, di situ dijelaskan bahwa bayi diberikan ASI itu baiknya ya di usia 0 sampai 6 bulan. Iya, Ibu. Lalu gimana menurut pendapat Ibu Valen kalau ada orang tua yang masih memberikan ASI itu di usia anak lebih dari 6 bulan bahkan sampai hampir usia 2 tahun? Gimana itu? Oke, baik. Jadi, terima kasih Ibu Kathy atas pertanyaannya. Itu adalah pertanyaan yang sangat bagus. Saya akan coba bantu jawab ya, Bu. Jadi, menurut saya, pemberian ASI itu lebih dari 6 bulan itu sangat bagus sekali. Jadi, apabila ibu memiliki ASI yang cukup untuk diberikan kepada anak yang berusia lebih dari 6 bulan, itu bagus sekali ibu untuk diberikan. Tapi, kita juga perlu tahu bahwa kita juga perlu memberikan ada yang namanya MPASI. MPASI itu makanan penambah ASI. Jadi contohnya kayak bubur tim, bubur susu, buah-buahan. Jadi kita harus memberikan MPASI selain kita memberikan ASI pada anak yang di usia lebih dari 6 bulan. Nah, itu adalah penjelasan saya. Apakah penjelasan saya cukup dimengerti, Ibu? Iya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lain? Udah enggak. Oke, terima kasih. Jadi, sebelum mengakhiri penyuluhan ini, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa memberikan ASI eksklusif kepada bayi itu sangat penting. Tapi manfaatnya tidak hanya untuk si bayinya, juga manfaatnya ada pada si ibunya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Maka dari itu, kita harus menanamkan bahwa memberikan ASI itu merupakan suatu keharusan bagi seorang ibu untuk memberikan ASI kepada anak-anaknya. Sayang bayi beri ASI. Jadi, sekian penyuluhan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.